Ayo kita mulai. Bereskan dia dan keluarkan orang berikutnya. Itu tidak bisa. Ini pertarungan hidup mati. Dia belum kalah, dia masih bisa melanjutkan pertandingan. Hai Kurapika, ayo cepat, habisi orang itu. Tidak, Apa? pertarungan sudah berakhir. Aku tidak berniat untuk melakukan apa-apa lagi. Baiklah, lakukan sesukamu. Hei, cuma tinggal masalah waktu sampai terjadi perpecahan pada mereka. Sudah kutunggu-tunggu, Yosoka. Siapa kamu? Kau tidak ingat? Kau ini, tujuanku tahun ini bukanlah untuk lulus. Tapi aku datang untuk mengalahkanmu. Oh, yang itu ya. Jangan-jangan dia sudah mati. Bagaimana, Gon? Hah? Sudah mati? Sudah. Dengar ya, seperti yang sudah kukatakan tadi, siapapun yang tidak mau mengikuti ujian ini boleh pulang. Hah. Kamu bisa. Enak saja. Sudah sejauh ini, mana mungkin kamu pulang? Leorio, Biarpun aku ini bukan orang dewasa, tapi aku ini bukan anak kecil. Aku tak punya maksud untuk mengacaukan perasaan kalian, seperti halnya seorang paman yang ada di sini. Hei, izinkan kami untuk memeriksa apakah dia masih hidup atau sudah mati. Jangankan bisa sadar lagi, siapa tahu dia sudah mati dari tadi. Aku kan sudah bilang padamu bahwa dia itu hanya pingsan saja. Sudah beberapa jam yang lalu, tapi aku tak bisa mempercayai kata-katamu. Kalau begitu mari kita bertaruh. Apakah Majitani itu masih hidup atau sudah mati? Taruhan? Apa yang mau dipertaruhkan? Pertaruhannya waktu. Sejak ujian tahun lalu, aku terus memikirkan untuk membunuhmu dan untuk mengasah kemampuanku. tapi sayang sekali tidak ada kemajuannya. Oh, 2 sabi. Hah. Dendam karena luka ini akan kubalas hari ini. Jurus 4 sabit. Terimalah ini, Yosoka. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Sabit tak terhitung ini akan mencincangmu dari segala penjuru. Dengan serangan tak terhingga ini, mustahil bagimu untuk menghindar. Bersiaplah untuk merasakan penderitaan yang sangat menyakitkan. Rasakan dendamku atas peristiwa tahun yang lalu. Memang tampaknya sulit untuk menghindarinya. Kalau begitu, tinggal hentikan saja. Padahal untuk bisa menangkap sabit itu, aku harus berlatih selama setengah tahun.
Begitu ya. Ternyata lebih mudah dari yang kukira. Kamu itu monster ya? Tidak, Sopa. Aku ini hanya seorang pesulap. Terima kasih atas usahamu yang sia-sia itu. Apa maksudmu dengan waktu? Kita taruhan dengan waktu sebagai ganti dari uang. Lihat papan layar itu. Satuan terkecil dalam setiap kali taruhan adalah 10 jam. Tapi kalau kau percaya diri, kau boleh menggandakannya berapa kali lipat. Dan kita terus bertaruh sampai salah satu dari kita kehabisan uangnya, yaitu waktu. Tentang soal taruhan, kita mengajukannya secara bergantian. Waktu kalian yang tersisa adalah 59 jam. Itu berarti seandainya waktu kalian yang bisa dipertaruhkan sudah habis, maka batas waktu keluar dari menara ini menjadi berkurang 50 jam. Yang artinya cuma tersisa 9 jam saja. Kalau kami kalah, maka masa hukuman kami akan bertambah 50 tahun. Kalau kau menerima taruhan ini, kuizinkan kau untuk memeriksa apakah Majitani sudah mati atau masih hidup. Bagaimana? Pikirkan dengan tenang, Leorio. Seandainya kita kalah di taruhan ini, maka waktu kita keluar dari menara ini hanya akan tersisa 9 jam saja. Kenapa kau bicara begitu? Penyebab dari semua ini gara-gara kamu. Kalau kau keberatan ini kulakukan, lebih baik segera habisi dia. Itu tidak bisa. Aku tidak ingin bertarung dengannya lebih jauh lagi. Dasar kau kepala batu. Baiklah, aku tidak akan mengeluh lagi. Sudahlah, berhenti bertengkar sesama teman. Aku juga bisa mengerti perasaan Kurapika. Hei Gon, kau ini berpihak kepada siapa? Berpihak pada semuanya. 70 ekor babi guling selesai dimakan. Wah, teman yang merepotkan. Kau ini. Hentikan, Leorio. Yang namanya kelompok itu, kalau sudah mengalami satu kali keretakan, akan terus bertambah retak. Mungkin persentase keberhasilan akan lebih besar kalau turun dari menara seorang diri. Mudah sekali. Hisoka, peserta pertama yang berhasil lulus ujian di babak ketiga. Catatan waktunya. 12 jam 17 detik. Orang macam apa dia? Ini adalah ujian hunter. Pasti ada monster seperti dia. Hei, sudah hentikan. Ini sesuai dengan keinginan mereka. Waktunya jadi semakin berkurang saja. Benar juga. Bagaimana? Menerima tantangan mereka atau tidak? Cepatlah ambil keputusan. Baiklah. Baik, kami terima tantanganmu. Baik. Soal pertama sudah kuajukan tadi. Cepat tentukan kalian mempertaruhkan berapa jam untuk yang mana. 10 jam. Kalau dia masih hidup. Bukannya kau mencurigai jangan-jangan dia sudah mati? Ternyata kau serius juga. Tentu saja. Lagi pula, biarpun taruhanku kali ini meleset, kita tidak bisa memastikan kematian Majitani. Ini berarti kemenangan Kurapika sudah bisa dipastikan. Maka dari itu, aku tidak dapat keuntungan. Baiklah. Kalau begitu mari kita periksa. Sebelumnya, aku akan memeriksa lebih dulu.
Denyut nadinya masih ada. Makanya sudah ku bilang dari tadi bahwa dia itu hanya pingsan saja. Nadinya masih berdenyut. Bagus, Leorio sudah berhasil menang 1 kali. Jangan merasa senang dulu hanya dengan tambahan waktu sebanyak itu. Ini gawat. Hah? Lalu apa maksudmu dengan berkata gawat? Bisa jadi laki-laki itu tidak akan sadar untuk selamanya. Benar. Kenapa? Tadi laki-laki itu telah mendekati dia yang sedang pingsan, kan? Tadinya aku berpikir jangan-jangan dia sudah mati. Tapi daripada dia mati, Benar, daripada dia mati, bagi mereka akan lebih menguntungkan kalau dia masih hidup tapi tidak bisa sadar lagi. Oh, jadi begitu ya? Hah? Kalau dia masih belum sadar sampai waktu yang tersisa habis, maka waktu hukuman mereka akan berkurang 72 tahun dengan mudah. Ini sungguh keterlaluan. Mereka memanfaatkan teman yang hanya pingsan agar bisa mendapatkan keuntungan. Bagaimana kalau kalian segera menghabisi saja permainan ini? Segera! jangan cerewet, Paman. Kalau tidak bisa diam, akan kuputuskan lehermu. Mau tidak? Apa? Baiklah, coba kau lakukan. Hentikan! Seperti yang sudah dikatakan Gon, bertengkar antar teman hanya akan membuat mereka senang. Begitu ya. Memang benar, dia masih belum mati. Nah, berikutnya adalah bagianmu. Tentukan apa soal taruhannya. Ayo kita bertaruh, apakah dia memang pingsan atau tidak? Apa? Hai. Apa? Jangan suruh aku mengulang lagi. Apakah dia memang benar-benar pingsan atau tidak? Hei, apa yang harus kulakukan? Saat kesadaranku mulai kembali setelah pingsan, karena rasa sakit yang amat sangat, alat komunikasi rahasia aku mendengar suara si botak sedang berbicara pelan. Majitani, Majitani, sadarlah Majitani. Jangan bergerak. Dengarlah perintahku Majitani. Alat komunikasi buatan Sedokan ini sangat berguna. Majitani, teruslah berpura-pura pingsan seperti itu. Kalau bisa mengulur waktu dengan cara pura-pura pingsan, kita bisa mendapatkan keringanan hukuman 72 tahun tanpa harus bersusah payah. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Leorio, Soalnya sudah ditetapkan. Cepat tentukan. Yang dipertaruhkan ini adalah waktu kami yang sangat berharga. Baiklah. Aku mempertaruhkan 20 jam bahwa dia benar-benar sedang pingsan. Oke, aku mengerti. Aku akan terus pura-pura pingsan seperti ini. Tetapi, bagaimana cara memastikannya? Dengan cara sederhana. Tak ada cara lain yang lebih mudah daripada ini. Berat sekali. Akan kujatuhkan dia dari sini. Kalau benar dia pingsan, maka dia akan jatuh begitu saja dari sini. Apa kau ini masih waras? Hasil pertarungan yang tadi masih belum ditetapkan. Mana mungkin memastikan dengan cara seperti ini? Tenang saja, seandainya dia jatuh dan mati, maka kami akan mengakui kekalahan ada di tangan kami. Itu berarti kalian akan mendapatkan 2 kali kemenangan. Tidak keberatan, kan?
Akhirnya sampai juga di pintu keluar. Ini benar-benar merepotkan. Siapa yang sudah sampai duluan? Oh. Aku sedang sial. Mereka main setan-setanan. Bagaimana ini? Kalau terus pura-pura pingsan nyawaku bisa. Tidak. Tunggu dulu. Biar bagaimanapun, tidak mungkin dia bisa membunuh orang semudah itu. Biarpun di mulut bisa berbicara begitu, tapi tak mungkin dia punya keberanian untuk membunuhku. Dia tersenyum. Biarpun peserta yang tadi juga begitu, tapi orang ini sedikit pun tidak gugup. Aku akan terbunuh dengan mudah seperti seekor kecoa. Botak, jangan menyetujui cara memeriksa seperti ini. Tampaknya ini akan berkembang semakin menarik. Kalau hanya menunggu saja rasanya membosankan. Terpaksa kami menukar satu kemenangan dengan nyawamu. Kalau kamu melakukan kesalahan dan ketahuan tidak sedang pingsan, maka mereka pasti akan menghajarmu. Apa? Mereka semua pikir nyawaku ini apa? Lamban sekali kalian. Cepat putuskan, tanganku sudah mulai kesemutan. Kulepaskan dia ya. Tunggu. Baiklah, akan kuterima caramu itu. Apa? Tapi sebagai gantinya, aku mempertaruhkan 40 jam bahwa dia pasti akan membuka matanya dan dia akan sadar kembali. Tanpa aku harus berbuat apa-apa, akhirnya kau memperlihatkan sendiri kecuranganmu. Ya, apa boleh buat? Kalau begitu, lepaskan dia. Tunggu, jangan lepaskan. Aku sudah sadar. Biarkan saja aku mengaku kalah. Lagi pula, tinggal di penjara ini jauh lebih aman. Aman! Berhasil! Leorio, kok hebat? Kita dapat 2 kali kemenangan. Biarpun kerugiannya juga sangat besar. Untuk apa taruhan itu? Mestinya saat pria penipu itu sudah pingsan selama 2 jam, patahkan saja 2 atau 3 jarinya. Pasti dia akan segera membuka sendiri kedoknya, dan kita mendapat 2 keuntungan. Seperti halnya Kurapika, Leorio tidak akan pernah menyakiti orang yang tidak berdaya. Dia itu kan bercita-cita ingin jadi dokter. Lagi pula asalkan bisa menang sekali lagi, kita bisa maju lagi. Pasti kita berhasil. Benar juga katamu. Baiklah, kita saksikan saja. Kurapika, aku telah berhasil tanpa harus mengorbankan harga dirimu. Leorio, Tonpa, maaf saja, tapi kami pasti akan berhasil untuk turun ke bawah, biarpun kami harus menyeretmu. Kau mengerti? Kenapa kau bisa tahu? Biar begini, aku ini calon dokter. Hanya dengan memeriksa gerakan bola mata saja, aku sudah bisa mengetahui dia pingsan atau tidak. Dengan ini waktu kalian yang bisa dipertaruhkan tinggal 20 jam. Kalian tak akan bisa sampai ke bawah. Dalam hal pertarungan, kami lebih unggul dengan kedudukan 2-1. Setelah ini, adalah giliranku. Siapa lawan berikutnya? Orang ketiga dari kami adalah aku. Ayo cepat, majulah. Aku tidak punya waktu. Waktuku cuma 20 jam. Apa kau takut? Ayo maju. Ayo. Perempuan. Perempuan. Apa? Perempuan? Jangan panik. Pertarungan ini sangat menarik, kan? Ayo kita lanjutkan. Kali ini antara kau dan aku ya. Pertarungan ini pasti mudah. Nah, sekarang giliranmu mengajukan soal. Mau mempertaruhkan apa? Baiklah dokter, aku berani bertaruh. Apakah aku ini perempuan atau laki-laki? Bagaimana menurutmu? Apa? Prolet dokter jiwa yang tak waras.
Pembunuh yang tidak punya belas kasihan, seorang yang kejam. Ya, ini sangat menarik. Dia adalah penjahat besar dengan masa hukuman 120 tahun. Dengan wajah manisnya telah banyak pasiennya melakukan bunuh diri. Memangnya ada ya taruhan seperti itu? Dia kelihatan seperti perempuan kan? Tidak. Kita kan tak bisa menilai hanya dengan penampilan luar saja. Karena di tempat ini bermacam-macam orang ada. Jangan-jangan dia waria. Bagaimana? Mau bertaruh atau tidak? Aku tidak keberatan untuk bertaruh. Tapi seandainya tebakanku meleset, bagaimana aku bisa meyakinkannya? Kau boleh meriksa tubuhku sampai yakin, dokter. Bagaimana? Kau setuju? Kau mau bertaruh atau tidak? Biasa Leorio, dia pasti bertaruh kalau dia laki-laki. Iya. Hah? Kenapa? Baiklah, 10 jam kau adalah laki-laki. Ternyata benar kan? Dasar om genit. Kenapa? Aku heran kenapa kalian bisa tahu. Itu sangat mudah. Dilihat seperti apapun, dia adalah perempuan. Tapi ada kemungkinan di balik semua itu sebenarnya dia laki-laki. Tapi, kalau aku yang menebak, dia adalah laki-laki. Seandainya meleset pun, aku bisa memeriksa tubuhnya dengan sepuas hatiku. Ini adalah pilihan yang menguntungkan, tetapi semoga tebakanku salah. Kau lihat sendiri kan? Jadi, begitu ya? Kenapa? Perempuan yang menyebalkan. Dia telah membaca niat Lerio dan mempermainkannya. Nah, apa jawabannya? Sayang sekali, aku ini perempuan. Apa? Bagus! Dibuat-buat sekali. Celaka, semua ini bisa gawat. Mau meriksanya? Tentu saja, karena aku bertanggung jawab atas kerugian ini. Apa kau mengerti? Apa? Bagaimana jadinya? Kenapa monitornya rusak? Ayo cepat perbaiki. Aku tak menyesal walaupun aku Jangan tutupi kalah. mataku. Dasar bodoh. Sudah kuperkirakan kita kalah di pertarungan ini. Pada saat bertaruh, Leorio sudah kuberitahu, meskipun kita gagal, kita tidak terlalu merugi. Ya, memang, orang yang selalu mempertimbangkan kemungkinan di saat kalah, sampai kapanpun tidak akan pernah menang. Mungkin ini tidak menyenangkan, tapi kalau kali ini kalah lagi, tidak bisa dipertaruhkan. Kalau begitu bukan saja pertarungan kita masih tetap dengan kedudukan 2-2, tapi kita juga jadi kehilangan waktu 50 jam. Iya, sayang sekali ya teman-teman. Padahal sejak masuk menara ini, kita jalan belum terlalu jauh kan? Batas waktu untuk keluar dari menara adalah 72 jam. Kalau sampai kehilangan 50 jam di sini, kita cuma punya waktu tak sampai 10 jam. Leorio? Gawat, bukan saatnya untuk bersenang-senang. Dokter Leorio, nah sekarang giliranmu mengajukan soal taruhan, dokter. Bagaimana? Setuju? Berhentilah memanggilku dengan sebutan dokter. Sudah dimulai. Ayo cepatlah. Senyuman wanita itu sungguh mengerikan. Saat lawan-lawannya sedang lengah dan bicara, rahasia akan dikorek olehnya. Lalu dia akan semakin menekan mental lawannya. Dari tadi aku melihatnya. Pria ini sangat mementingkan persahabatan dan temannya. Itu berarti disitulah letak kelemahannya. Karena terlalu menanamkan kesadaran itu dalam hatinya, dia jadi lengah dalam taruhan yang tidak berhubungan dengan itu. Apalagi karena aku perempuan, itu membuatnya semakin lengah saja. Waktu yang bisa dipertaruhkan tinggal 10 jam. Aku tidak boleh kalah lagi. Tapi saat ini, tak terpikirkan olehku, sudah pasti dia akan menang. Dia benar-benar kebingungan. Pada saat taruhan, lawan perempuan atau laki-laki dia begitu bersemangat. Kenapa? Ini giliranmu, dokter. Cepat ajukan soalnya. Aku sudah capek menunggu. Tunggu. Apa yang kau ucapkan? Tidak semudah itu. Padahal kau dokter, tapi mengajukan satu soal saja tidak bisa. Apa yang kau bilang? Enak saja kau berkata begitu. Aku tidak suka kalau disebut aku ini dokter. Kalau mau taruhan, aku ini laki-laki apa perempuan? Tidak. Itu terlalu mudah. Apa Kurapika saja yang kujadikan bahan taruhan ya? Kenapa dia melihatku?
Sampai kapan kau mau membuatku menunggu, dokter? Ini kan masalah mudah. Kau bisa mengajukan soal tentang dirimu sendiri. Ataukah kau bahkan tidak memahami tentang dirimu sendiri, Dokter Leorio? Apa? Kalau begini kita tidak jadi tahu siapa yang sebenarnya dokter. Baiklah, aku akan memberikan diagnosa untukmu. Aku sangat memahami tentang dirimu, Leorio. Ada sesuatu yang aneh dari orang itu ya. Biarpun pura-pura jahat, tapi sebenarnya kau adalah orang yang baik yang menjunjung tinggi kebenaran. Biarpun kau seperti itu, tapi di dalam hatimu kau memiliki trauma yang sangat besar. Jangan-jangan ada pasien yang meninggal gara-gara kamu ya? Sepertinya tebakanku tepat ya. Siapa yang meninggal itu? Temanmu? Benar, pasti teman ya. Temanmu telah meninggal gara-gara kamu ya. Kau salah, itu bukan gara-gara aku. Leorio, sepertinya perempuan itu adalah seorang ahli dalam pertarungan mental. Kalau begini bisa gawat. Ini baru dimulai. Akan kupermainkan persahabatan atau apapun yang kau junjung itu. Sayang sekali kau bukanlah pasienku. Seandainya kau pasienku, aku pasti tidak akan segan-segan sampai kau mematahkan leher atau menggantung dirimu sendiri. Sial. Temanmu yang meninggal itu sedang tertawa, Leorio. Demi memeriksa apakah aku perempuan atau bukan. Kau telah menyanyiakan 10 jam. Gara-gara perbuatanmu, semua temanmu yang ada di sini akan gagal. Hentikan. Lagi-lagi kau mengulangi kesalahan yang sama yang pernah kau lakukan dulu. Seperti halnya saat temanmu meninggal gara-gara kamu. Coba lihat ekspresi teman-temanmu yang ada di situ. Temanmu yang meninggal gara-gara kamu itu pun menunjukkan ekspresi yang sama. Itu gara-gara kamu. Semuanya gara-gara kamu, Leorio. Hentikan. Gawat, dia telah terbawa oleh pengaruhnya. Tenanglah Leorio, kami semua mempercayaimu. Kau jangan panik begitu. Sudah, tenang saja. Bukankah pertarungan yang tadi juga bisa dimenangkan berkat adanya kamu, Leorio? Dengan keadaannya yang sekarang, apapun yang kita katakan sepertinya percuma saja. Leorio! Leorio! Bagaikan tikus terjebak dalam perangkap. Nah, sekarang apa soalnya, Leorio? Soalnya... Aduh. Soalnya, Leorio, ajukan soalnya untuk taruhan. Ayo. Soal apa ya? Oh iya. Aduh. Gon, sepertinya pukulanmu terlalu telak. Celaka, aku tidak bisa berpikir. Kalau begini semuanya tergantung nasib. Kita sweet batu gunting kertas. Ayo kita bertaruh. Siapakah yang akan menang dalam sweet ini? Sweet? Dia benar-benar sudah tidak bisa berpikir lagi. Iya, baiklah. Suit batu gunting kertas. Aku mempertaruhkan semua waktu yang kumiliki kalau akulah yang akan menang. Apa semuanya? Bagimu bukanlah masalah kan? Terserah aku mau mempertaruhkan berapa lama. Lagi pula seandainya kau kalah pun waktumu yang terampil tetap 10 jam. Tenang saja. Kalau sampai 10 jam itu terambil, pertarungan akan berakhir. Sial, kenapa aku begitu pesimis? Bukankah ada kemungkinan untuk bisa membalik keadaan? Ataukah dia begitu percaya diri akan bisa menang dalam sweet ini? Kalau cuma sweet, bukankah Leorio pun punya kemungkinan untuk menang? Entahlah, sweet itu adalah pertarungan antara mental dan kemungkinan. Pertarungan mental? Kalau benar dia pingsan, maka dia akan jatuh begitu saja dari sini. Apa kau ini masih waras? Hasil pertarungan yang tadi masih belum ditetapkan. Mana mungkin memastikan dengan cara seperti ini? Tenang saja, seandainya dia jatuh dan mati, maka kami akan mengakui kekalahan ada di tangan kami. Itu berarti kalian akan mendapatkan 2 kali kemenangan. Tidak keberatan kan?
Akhirnya sampai juga di pintu keluar. Ini benar-benar merepotkan. Siapa yang sudah sampai duluan? Aku sedang sial. Mereka main setan-setanan. Bagaimana ini? Kalau terus pura-pura pingsan nyawaku bisa. Tidak. Tunggu dulu. Biar bagaimanapun, tidak mungkin dia bisa membunuh orang semudah itu. Biarpun di mulut bisa berbicara begitu, tapi tak mungkin dia punya keberanian untuk membunuhku. Dia tersenyum. Biarpun peserta yang tadi juga begitu, tapi orang ini sedikit pun tidak gugup. Aku akan terbunuh dengan mudah seperti seekor kecoa. Botak, jangan menyetujui cara memeriksa seperti ini. Tampaknya ini akan berkembang semakin menarik. Kalau hanya menunggu saja rasanya membosankan. Terpaksa kami menukar satu kemenangan dengan nyawamu. Kalau kamu melakukan kesalahan dan ketahuan tidak sedang pingsan, maka mereka pasti akan menghajarmu. Apa? Mereka semua pikir nyawaku ini apa? Lamban sekali kalian. Cepat putuskan, tanganku sudah mulai kesemutan. Kulepaskan dia ya. Tunggu. Baiklah, akan kuterima caramu itu. Apa? Tapi sebagai gantinya, aku mempertaruhkan 40 jam bahwa dia pasti akan membuka matanya dan dia akan sadar kembali. Tanpa aku harus berbuat apa-apa, akhirnya kau memperlihatkan sendiri kecuranganmu. Ya, apa boleh buat? Kalau begitu kulepaskan dia. Tunggu, jangan lepaskan. Aku sudah sadar. Biarkan saja aku mengaku kalah. Lagi pula, tinggal di penjara ini jauh lebih aman. Aman! Berhasil! Leorio, kok hebat? Kita dapat 2 kali kemenangan. Biarpun kerugiannya juga sangat besar. Untuk apa taruhan itu? Mestinya saat pria penipu itu sudah pingsan selama 2 jam, patahkan saja 2 atau 3 jarinya. Pasti dia akan segera membuka sendiri kedoknya, dan kita mendapat 2 keuntungan. Seperti halnya Kurapika, Leorio tidak akan pernah menyakiti orang yang tidak berdaya. Dia itu kan bercita-cita ingin jadi dokter. Lagi pula asalkan bisa menang sekali lagi, kita bisa maju lagi. Pasti kita berhasil. Benar juga katamu. Baiklah, kita saksikan saja. Kurapika, aku telah berhasil tanpa harus mengorbankan harga dirimu. Leorio. Tonpa, maaf saja, tapi kami pasti akan berhasil untuk turun ke bawah. Biarpun kami harus menyeretmu. Kau mengerti? Kenapa kau bisa tahu? Biar begini, aku ini calon dokter. Hanya dengan memeriksa gerakan bola mata saja, aku sudah bisa mengetahui dia pingsan atau tidak. Dengan ini waktu kalian yang bisa dipertaruhkan tinggal 20 jam. Kalian tak akan bisa sampai ke bawah. Dalam hal pertarungan, kami lebih unggul dengan kedudukan 2-1. Setelah ini, adalah giliranku. Siapa lawan berikutnya? Orang ketiga dari kami adalah aku. Ayo cepat, majulah. Aku tidak punya waktu. Waktuku cuma 20 jam. Apa kau takut? Ayo maju. Ayo. Perempuan. Perempuan. Apa? Perempuan? Jangan panik. Pertarungan ini sangat menarik, kan? Ayo kita lanjutkan. Kali ini antara kau dan aku ya. Pertarungan ini pasti mudah. Nah, sekarang giliranmu mengajukan soal. Mau mempertaruhkan apa? Baiklah dokter, aku berani bertaruh. Apakah aku ini perempuan atau laki-laki? Bagaimana menurutmu? Apa? Prolet dokter jiwa yang tak waras.
Pembunuh yang tidak punya belas kasihan, seorang yang kejam. Ya, ini sangat menarik. Dia adalah penjahat besar dengan masa hukuman 120 tahun. Dengan wajah manisnya telah banyak pasiennya melakukan bunuh diri. Memangnya ada ya taruhan seperti itu? Dia kelihatan seperti perempuan kan? Tidak. Kita kan tak bisa menilai hanya dengan penampilan luar saja. Karena di tempat ini bermacam-macam orang ada. Jangan-jangan dia waria. Bagaimana? Mau bertaruh atau tidak? Aku tidak keberatan untuk bertaruh. Tapi seandainya tebakanku meleset, bagaimana aku bisa meyakinkannya? Kau boleh meriksa tubuhku sampai yakin, dokter. Bagaimana? Kau setuju? Kau mau bertaruh atau tidak? Dasar Leorio, dia pasti bertaruh kalau dia laki-laki. Iya. Hah? Kenapa? Baiklah, 10 jam kau adalah laki-laki. Ternyata benar kan? Dasar om genit. Kenapa? Aku heran kenapa kalian bisa tahu. Itu sangat mudah. Dilihat seperti apapun, dia adalah perempuan. Tapi ada kemungkinan di balik semua itu sebenarnya dia laki-laki. Tapi, kalau aku yang menebak, dia adalah laki-laki. Seandainya meleset pun, aku bisa memeriksa tubuhnya dengan sepuas hatiku. Ini adalah pilihan yang menguntungkan, tetapi semoga tebakanku salah. Kau lihat sendiri kan? Jadi, begitu ya? Kenapa? Perempuan yang menyebalkan. Dia telah membaca niat Lerio dan mempermainkannya. Nah, apa jawabannya? Sayang sekali, aku ini perempuan. Apa? Bagus! Dibuat-buat sekali. Celaka, semua ini bisa gawat. Mau memeriksanya? Tentu saja, karena aku bertanggung jawab atas kerugian ini. Apa kau mengerti? Apa? Bagaimana jadinya? Kenapa monitornya rusak? Ayo cepat perbaiki. Aku tak menyesal walaupun aku Jangan tutupi kalah. mataku. Dasar bodoh. Sudah kuperkirakan kita kalah di pertarungan ini. Pada saat bertaruh, Leorio sudah kuberitahu, meskipun kita gagal, kita tidak terlalu merugi. Ya, memang, orang yang selalu mempertimbangkan kemungkinan di saat kalah, sampai kapanpun tidak akan pernah menang. Mungkin ini tidak menyenangkan, tapi kalau kali ini kalah lagi, tidak bisa dipertaruhkan. Kalau begitu bukan saja pertarungan kita masih tetap dengan kedudukan 2-2, tapi kita juga jadi kehilangan waktu 50 jam. Iya, sayang sekali ya teman-teman. Padahal sejak masuk menara ini, kita jalan belum terlalu jauh kan? Batas waktu untuk keluar dari menara adalah 72 jam. Kalau sampai kehilangan 50 jam di sini, kita cuma punya waktu tak sampai 10 jam. Leorio? Gawat, bukan saatnya untuk bersenang-senang. Dokter Leorio. Nah, sekarang giliranmu mengajukan soal taruhan, dokter. Bagaimana? Setuju? Berhentilah memanggilku dengan sebutan dokter. Sudah dimulai? Ayo cepatlah. Senyuman wanita itu sungguh mengerikan. Saat lawan-lawannya sedang lengah dan bicara, rahasia akan dikorek olehnya. Lalu dia akan semakin menekan mental lawannya. Dari tadi aku melihatnya. Pria ini sangat mementingkan persahabatan dan temannya. Itu berarti disitulah letak kelemahannya. Karena terlalu menanamkan kesadaran itu dalam hatinya, dia jadi lengah dalam taruhan yang tidak berhubungan dengan itu. Apalagi karena aku perempuan. Itu membuatnya semakin lengah saja. Waktu yang bisa dipertaruhkan tinggal 10 jam. Aku tidak boleh kalah lagi. Tapi saat ini, tak terpikirkan olehku, sudah pasti dia akan menang. Dia benar-benar kebingungan. Pada saat taruhan, lawan perempuan atau laki-laki dia begitu bersemangat. Kenapa? Ini giliranmu, dokter. Cepat ajukan soalnya. Aku sudah capek menunggu. Tunggu. Apa yang kau ucapkan? Tidak semudah itu. Padahal kau dokter, tapi mengajukan satu soal saja tidak bisa. Apa yang kau bilang? Enak saja kau berkata begitu. Aku tidak suka kalau disebut aku ini dokter. Kalau mau taruhan, aku ini laki-laki apa perempuan? Tidak. Itu terlalu mudah. Apa Kurapika saja yang kujadikan bahan taruhan ya? Kenapa dia melihatku?
Sampai kapan kau mau membuatku menunggu, dokter? Ini kan masalah mudah. Kau bisa mengajukan soal tentang dirimu sendiri. Ataukah kau bahkan tidak memahami tentang dirimu sendiri, Dokter Leorio? Apa? Kalau begini kita tidak jadi tahu siapa yang sebenarnya dokter. Baiklah, aku akan memberikan diagnosa untukmu. Aku sangat memahami tentang dirimu, Leorio. Ada sesuatu yang aneh dari orang itu ya. Biarpun pura-pura jahat, tapi sebenarnya kau adalah orang yang baik yang menjunjung tinggi kebenaran. Biarpun kau seperti itu, tapi di dalam hatimu kau memiliki trauma yang sangat besar. Jangan-jangan ada pasien yang meninggal gara-gara kamu ya? Sepertinya tebakanku tepat ya. Siapa yang meninggal itu? Temanmu? Benar, pasti teman ya. Temanmu telah meninggal gara-gara kamu ya. Kau salah, itu bukan gara-gara aku. Leorio, sepertinya perempuan itu adalah seorang ahli dalam pertarungan mental. Kalau begini bisa gawat. Ini baru dimulai. Akan kupermainkan persahabatan atau apapun yang kau junjung itu. Sayang sekali kau bukanlah pasienku. Seandainya kau pasienku, aku pasti tidak akan segan-segan sampai kau mematahkan leher atau menggantung dirimu sendiri. Sial. Temanmu yang meninggal itu sedang tertawa, Leorio. Demi memeriksa apakah aku perempuan atau bukan. Kau telah menyanyiakan 10 jam. Gara-gara perbuatanmu, semua temanmu yang ada di sini akan gagal. Hentikan. Lagi-lagi kau mengulangi kesalahan yang sama yang pernah kau lakukan dulu. Seperti halnya saat temanmu meninggal gara-gara kamu. Coba lihat ekspresi teman-temanmu yang ada di situ. Temanmu yang meninggal gara-gara kamu itu pun menunjukkan ekspresi yang sama. Itu gara-gara kamu. Semuanya gara-gara kamu, Leorio. Hentikan. Gawat, dia telah terbawa oleh pengaruhnya. Tenanglah Leorio, kami semua mempercayaimu. Kau jangan panik begitu. Sudah, tenang saja. Bukankah pertarungan yang tadi juga bisa dimenangkan berkat adanya kamu, Leorio? Dengan keadaannya yang sekarang, apapun yang kita katakan sepertinya percuma saja. Leorio! Leorio! Bagaikan tikus terjebak dalam perangkap. Nah, sekarang apa soalnya, Leorio? Soalnya... Aduh. Soalnya, Leorio, ajukan soalnya untuk taruhan. Ayo. Soal apa ya? Oh iya. Aduh. Gon, sepertinya pukulanmu terlalu telak. Celaka, aku tidak bisa berpikir. Kalau begini semuanya tergantung nasib. Kita sweet batu gunting kertas. Ayo kita bertaruh. Siapakah yang akan menang dalam sweet ini? Sweet? Dia benar-benar sudah tidak bisa berpikir lagi. Iya, baiklah. Suit batu gunting kertas. Aku mempertaruhkan semua waktu yang kumiliki kalau akulah yang akan menang. Apa semuanya? Bagimu bukanlah masalah kan? Terserah aku mau mempertaruhkan berapa lama. Lagi pula seandainya kau kalah pun waktumu yang terampil tetap 10 jam. Tenang saja. Kalau sampai 10 jam itu terambil, pertarungan akan berakhir. Sial, kenapa aku begitu pesimis? Bukankah ada kemungkinan untuk bisa membalik keadaan? Ataukah dia begitu percaya diri akan bisa menang dalam sweet ini? Kalau cuma sweet, bukankah Leorio pun punya kemungkinan untuk menang? Entahlah, sweet itu adalah pertarungan antara mental dan kemungkinan. Pertarungan mental? Memangnya ada hubungan antara sweet dengan hal itu? Kalau dilihat dari segi kemungkinan dia kalah adalah 1/3. Lalu 2/3. Kemungkinan yang tersisa adalah menang atau seri. Itu berarti kalau melakukan sweet dengan cara biasa, 70% dia tidak akan kalah. Tapi itu berlaku bagi keduanya kan? Benar, tapi ini benar-benar gawat. Dalam pertarungan ini, Leorio ada di pihak yang paling lemah. Ayo segera dimulai. Ayo kita sweet.
Menurut data statistik, yang biasanya pertama kali dikeluarkan oleh orang dalam suite adalah gunting. Karena itu kalau di saat pertama ini mengeluarkan batu, kemungkinan menang atau seimbang akan bertambah. Jadi, kalau begitu Lerio sudah tahu ya. Tapi masalahnya adalah perang mental yang akan terjadi setelah pertarungan ini. Perang mental? Selanjutnya apa ya? Karena tadi sudah mengeluarkan batu, berarti yang berikutnya pasti bukan batu. Tidak, mungkin saja batu lagi. Tidak, tunggu dulu. Mungkin saja dia akan mengeluarkan gunting. Ternyata suite itu pertarungan yang menegangkan. Bagaimana kalau aku beritahu? Oh, Setelah ini aku akan mengeluarkan kertas. apa? Apa dia bohong atau berkata yang sebenarnya ya? Wah, celaka. Dipikir seperti apapun, aku tetap tak bisa menduga. Lerio! Kalau kau mengeluarkan gunting pasti menang. Diam kau! Kau tahu apa? Bukankah kertas bisa dikalahkan dengan gunting? Sudah kubilang, kau diam saja. Kertas atau batu atau gunting ya? Ayo kita mulai. Baik. Ayo kita mulai. Aku takkan kalah. Dasar bodoh. Sudah ku bilang kan tadi aku mau mengeluarkan kertas. Aku kalah. Sudah ku bilang kalau mengeluarkan gunting pasti menang kan? Hasil menangnya saja begitu. Tapi orang yang sedang bimbang dan tidak punya percaya diri secara psikologis akan mencari rasa aman. Namun kalau dia bermaksud untuk membangkitkan kembali rasa percaya dirinya, dia akan mengeluarkan pilihan yang lebih kuat dari sebelumnya. Kemungkinan besar lawan akan mengeluarkan batu atau kertas. Aku tidak akan kalah. Apalagi karena dia telah mengatakan akan mengeluarkan kertas. Itu membuat Lerio makin sulit untuk mengeluarkan gunting. Dia telah tertipu mentah-mentah. Dia telah terpedaya oleh perempuan yang licik seperti ular itu. Pertarungan sulit sudah selesai. Waktu yang bisa dipertaruhkan sudah habis. Dokter, kau kalah. Pertarungan antar dokter berakhir dengan hasil yang tak terduga. Berarti kedudukannya 2 lawan 2. Ditambah lagi, karena kalah dalam pertaruhan kita harus kehilangan 50 jam dari waktu kita. Itu berarti waktu kita yang tersisa tinggal 9 jam 45 menit. Waktu yang tersisa tak ada hubungannya denganku. Karena lawanku pasti akan mati semua. Maaf, padahal dalam hal taruhan, aku sangat percaya diri. Mestinya tadi jangan taruhan suit. Kau ini bodoh. Kartu yang terakhir. Yang tersisa siapa lagi? Dari kelompok kita, siapa yang belum bertarung ya? Aku. Aku sudah mulai mengantuk karena bosan menunggu. Kenapa wajahmu begitu? Kalau tahu begini, aku akan berusaha mati-matian. Kalau pertarungan berikutnya membutuhkan kepintaran, kau tak akan bisa menang. Gondi sangat menyebalkan. sabar. Aku tidak ingin dihina seperti itu olehmu yang telah kalah dalam pertarungan kepintaran. Kalau pertarungan ini menyangkut perkalian, aku angkat tangan. Tenang saja. Biar cara bertarung seperti apapun yang akan dipilih oleh lawan, aku yakin kau pasti menang. Gon? Ingat, kalau sweet pilih batu. Pokoknya aku tak mau sweet. Siapa yang mau? Di luar. Nama pria itu adalah John si penjaga. John? Kilua? Biar saja walau kita mesti kalah. Tapi jangan bertarung melawan dia. Sebenarnya aku juga pernah mendengar nama itu. John si penjagal. Dalam sejarah kriminal di kota Zaban, dia adalah penjahat paling kejam yang telah begitu banyak membunuh orang. Lalu, berapa orang yang sudah dibunuhnya? Bukan sekedar beberapa orang. Dari jumlah yang diakuinya saja, sudah ada 146 orang yang dijadikan korban. Dan setiap orang yang menjadi korbannya itu, tubuhnya dipotong-potong menjadi lebih dari 50 bagian.
Karena itulah dia jadi mendapat julukan John Penjagal Manusia. Dan semua kejahatannya itu dilakukan dengan tangan kosong. Saat ditangkap, sedikit pun John tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dia akan melawan. Tetapi saat polisi yang akan menangkapnya sedang bersiap untuk menyalakan mobil patroli, jurus andalan Jones adalah mencabik daging lawan dengan tangan kosong dalam sekejap. Yang membuatnya mampu melakukan hal itu adalah kekuatan jarinya yang di luar batas kewajaran. Sebagai backlist hunter, akulah yang telah menangkap John. Dia adalah koleksi yang sangat berharga. Ya ampun, itu kan dinding batu. Kekuatan cengkraman yang dahsyat. Kau mengerti kan? Kau tak perlu melawan iblis pembunuh gila seperti dia. Ujian bukan hanya tahun ini saja. Kalian semua mengerti kan? Ujian babak ini terlalu bahaya. Kalau ada yang keberatan, katakan padaku. Killua! Hai, Killua, tunggu. Jangan mencegahku. Akhirnya ada juga hal yang menarik. Ini adalah permainan. Dasar Killua. Permainan? Kau ini bicara apa, Gon? Tenang saja. Percayalah pada Killua. Bagi Killua ini permainan. Padahal sudah diperingatkan, tapi tidak mau dengar juga. Setelah begitu lama, akhirnya aku bisa mencengkram daging manusia lagi. Benarkah? Gon, dia itu tak akan melakukan adu kepintaran. Yang ada di otaknya hanyalah mencabik tubuh lawannya saja. Tidak apa-apa. Lalu, mau bertarung bagaimana? Bertarung. Gon, Tenang saja. Jangan salah. Yang akan terjadi setelah ini adalah pembantaian secara sepihak. Aku tidak punya minat dengan ujian ataupun pengurangan hukuman. Aku hanya ingin mencabik daging dengan tanganku ini. Dan itu sudah cukup bagimu untuk menjerit saja. Baik, kalau begitu yang mati dianggap kalah ya. hentikan Killua. Killua, kaulah yang akan... Kembalikan. Nah, 3 lawan 2. Ini berarti kami semua boleh meninggalkan tempat ini kan? Ya, kalian yang menang. Kalau kalian melewati tempat ini, ada ruangan kecil. Habiskan waktu selama 50 jam yang telah kami menangkan. Begitu. Ngomong-ngomong Paman, kalau tidak melakukan apa-apa rasanya ada yang kurang kan? Kau mau main denganku? Tidak, aku tidak mau. Anggota keluarga pembunuh gelap terkemuka. Iya, namanya keluarga Zoldyck. Hei, ayo jalan. Killua, bagaimana caranya melakukan jurus itu? Itu bukanlah sebuah jurus. Aku hanya mengambil jantungnya saja. Hanya saja aku telah mengendalikan tubuhku agar bisa lebih mudah mengambil. Biarpun disebut iblis pembunuh, ternyata dia masih amatiran ya. Dulu aku seorang profesional, tapi ayahku bisa mencuri dengan lebih hebat. Karena saat ayah mengambil jantung dari luka lawan, dia tidak akan keluar darah sedikit pun. Benar-benar bisa Tidak keluar diandalkan. darah. Untung dia bukan musuh. Oh, begitu. Dia anggota keluarga Zoldyck. Mereka semua orang-orang yang sangat menarik. Selamat, kalian semua lulus. Akhirnya bisa jalan juga. Biarpun sudah sedikit maju, tetap saja kita harus menunggu selama 50 jam. Kalau begitu kita latihan sulit saja, Leorio. Jangan ucapkan itu lagi.